Di 40 rakaat hidup kita bahagia dunia akhirat minimal, apalagi ditambah ya. Jadi tahajud 11 sama witir. Kalau ibu nggak sanggup, tahajud 2 rakaat. Habis selesai salam 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Udah selesai 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Udah selesai 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Udah selesai tambah 3 sholat witir. 11 juga Ustaz. Ya Bu ya. Ini kadang-kadang kita hitung-hitungan. Kalau dunia kita bela-belain, malah akhirat kita nggak bela-belain, ya Bu ya. Sholat itu tiang agama. Ini tiang ada berapa jumlahnya di masjid? Coba hitung tiangnya. Banyak. Nah, ya kalau pengen kokoh bangunan, tiangnya harus banyak. Sholat itu tiang. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Lebih banyak lagi. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Pengen tambah lagi? Mutlak, hajat, tasbih, istikharah. Ya kan ya? Apa lagi? Awabin. Banyak lagi. Apa lagi? Ibu mak paling rajin sholat ya. Makanya wajah-wajah ini Masya Allah kayaknya rajin banget sholatnya nih ya. Lebih dari 40 rakaat. Amin ya Rabbal. Ini janji Allah Bu, bukan janji saya cuma jelasin doang. Jadi kalau ingin tuh terapi sehat sholat. Ya bayangin orang lagi pada ngorok jam 2, jam 3 kita bangun sholat. Kira-kira olahraga apa yang jam 2 yang bisa menyehatkan? Mana ada orang jam 2 olahraga? Kecuali orang yang beriman, sholat tahajud. Insya Ibu masih malas, ikut aja di Kolbun Salim. Sholat tahajud berjamaah. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Itu setiap bulan kita ngadain. Alhamdulillah dari Al-Alinah belum pernah nongol. Nongol ya. Tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Setiap Ahad kedua, minggu kedua, Ahad pertama kan di Sentul. Minggu kedua, Ahad kedua di pesantren Kolbun Salim. Dimulai dari jam 3. Tahajud dengan witir. Setelah itu sholat subuh. Habis sholat subuh itu kita baca 7 surah. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil dan surah Al-Fajr. Tapi untuk bulan Rabiul Awal sekaligus Maulid nih. Makanya saya undang kita baca surah Al-An'am hadroh yang berjanji dari subuh sampai jam 6. Jam 6 ada 2 kiai yang saya undang langsung. Kiai Haji Sarifuddin Az-Zikra dan Kiai Haji Joker, Ustadz Joker yang sering di MNC TV, di Kompas TV dan Trans TV. Namanya Ustadz Joker, Lukman saya di MA. Tausiah sampai jam 7. Jam 7 zikir muhasabah doa sampai jam 8. Jam 8 pulang makan kalau ada. Ya kalau ada yang ngasih, kalau nggak ngasih ya udah. Yang penting mah zikirnya, doanya ya. Insya datang ya. Tapi saya sarankan kalau datang Bu, pakaian bajunya putih-putih. Kalau nggak punya nggak apa-apa, yang penting jilbabnya putih, pakaiannya putih, atasnya putih, bawahnya putih. Putih itu mah semuanya. Insya datang ya. Masa saya diundang ke sini datang mulu, ibu nggak pernah datang? Kali-kali, Ustadz jam 3 belum bangun, boleh nggak habis subuh? Boleh. Habis subuh belum bangun, boleh nggak datang jam 6? Boleh. Jam 7 boleh? Boleh. Jam 8 udah selesai. Nah iya jam 8 udah selesai. Karena di sini mah banyak pada nggak punya suami. Kan ada anak, ada cucu, punya motor kan? Tuh motor aja banyak banget motor. Minta diantar sama cucunya, sama anaknya, sama anak sama cucunya, atau pakai odong-odong. Ya nggak apa-apa emang odong-odong ya. Yang punya mobil banyak gak punya mobil? Pakai mobil, ya. Pakai mobil boleh, pakai motor boleh, punya cucu punya anak. Jadi boleh datang jam 3, boleh datang jam 4, boleh datang jam 5, boleh datang jam 6, boleh datang jam 7. Boleh datang jam 8, udah selesai. Kenapa Ustaz jam 8 udah selesai? Ya kan ada yang mau kondangan, yang mau besak, mau olahraga, ya kan ya, mau piknik, mau tur, mau ziarah, silakan. Jadi nggak mengganggu jadwal. Iya, jadwal masing-masing. Insya Allah, alhamdulillah ini udah 2 tahun Bu, udah 2 tahun betul hadir ya, udah 2 tahun. Tanggal 13, pokoknya patokannya minggu kedua, 13 Oktober, minggu kedua, dan rutin setiap minggu kedua jam 3 sampai jam 8. Jam 3 sampai jam 8 pagi ya. Insya Allah lontong-lontong mah ada, kopi-kopi mah ada, air mah ada. Insya Allah. Karena ada yang ngasih terus. Ya. Ya Bu ya. Hadirlah kali-kali ya. Nah, air itu ada 2, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tadi mandi wajib, yang kedua mandi sunnah. Tahu mandi sunnah Bu?
Mandi yang dikerjakan dapat pahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya, kalau bapak-bapak mau sholat Jumat, mandi dulu sunnah. Ya, nanti kalau ibu-ibu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi dulu. Masa mau lebaran nggak mandi dulu? Ya, sunnah mandi dulu. Apalagi mandi sunnah, mandi setelah misalnya nih, setelah ibu mandiin jenazah, ikut mandiin jenazah. Misalnya ada suami ibu meninggal, anak ibu meninggal, atau saudara, ya kakak adik meninggal, ikut mandiin. Habis mandiin kita mandi sunnah namanya. Mandi setelah mandiin mayit jenazah, sunnah hukumnya. Mandi apa lagi? Mandi ketika orang mau bertaubat, mandi taubat. Ya, habis melakukan dosa besar, mau taubat mandi dulu. Ya, apalagi kalau di pesantren Sulayaya itu orang yang narkoba tuh. Ya, narkoba diterapi, direhabilitasi, mandi namanya mandi taubat. Apalagi mandi orang yang baru masuk Islam, mau syahadat masuk Islam, mandi sunnah, bukan wajib sunnah. Itu diantaranya mandi. Yang ketiga, mandi mubah, boleh-boleh saja. Contohnya ya ini kita panas-panas gini kan nanti mandi, ya kan ya. Mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Ya. Lalu ada mandi yang haram. Apa itu? Mandi kembang 7 sumur. Supaya apa? Supaya orang demen sama kita, pasang susuk, pakai dukun, pakai kembang-kembang, cari airnya pun macam-macam, sumur empok ini, sumur dari ini, sumur dari ini, macam-macam sumur disatuin mandi, pakai kembang begitu, macam-macam kembang. Ya supaya apa? Supaya orang kalau lihat itu seneng begitu ya, supaya dapat cepat-cepat jodoh. Nah, itu namanya mandi kembang, haram hukumnya. Kenapa? Karena perbuatan syirik, dosa besar, ya. Itu Bu. Nah, ya itu mandi-mandi macam mandi. Nah, air apalagi manfaatnya? Untuk berwudu. Udah kita jelasin ya tentang wudu air. Nah, air ini ada dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit apa itu? Madunal kulate, kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Kalau dulu zaman dulu itu ada namanya air di bukan di tong. Ada orang yang jualan minyak yang kaleng tuh. Black kaleng apa tuh gitu ya. Kira-kira kayak gram atau 200 liter dah. 200 liter kira-kira itu 2 kula itu 200 liter kira-kira. 200 liter semana tuh. Ya pokoknya segitulah 200 liter. Ya sebak ya 200 liter. Itu kurang. Ya. Artinya kalau kita mandi wajib, kalau kita wudu jangan sampai kurang dari 200 liter karena nanti khawatir najis ya. Yang kedua, air yang banyak. Air yang banyak lebih dari 200 liter. 300 liter, 500 itu lebih, itu bagus. Ya, kan kalau di pesantren-pesantren yang airnya banyak tuh kadang ngambil wudunya itu dengan cara langsung ke baknya itu, ada kan ya? Daerah Sukabumi, daerah mana tuh ada yang masih begitu tuh. Padahal mah sebenarnya sih boleh, Bu, sah karena lebih dari 2 kula. Tapi lebih bagus pakai air keran saja, ya. Ya, yang penting kalau wudu itu airnya berhemat. Jangan langsung kucuran air itu semuanya dibuka itu kenceng banget airnya. Hemat. Yang penting sahnya wudu, sunnah wudu dapat, hemat air. Jangan boros air. Ya, apalagi musim kemarau panjang, sumur udah banyak yang asap ya, apalagi sekarang udah banyak ngebor ya. Ya Bu, tuh air ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit kurang dari 2 kula, yang banyak lebih dari kula. Nah, air yang sedikit kalau jatuh najis itu misalnya kena kotoran binatang, kayak cecak misalnya, kena kencingnya kucing misalnya, kan kurang dari 2 kula, maka air itu najis, tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi, walaupun tidak berubah tetap tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena airnya sudah najis. Paham sampai sini Bu? Alhamdulillah. Tuh, makanya hati-hati pakai air. Ya, misalnya nih, ibu punya kayak di apa namanya itu? Toren ya. Torennya terbuka, lalu ada tikus masuk. Bau. Wah,
Itu walaupun airnya lebih dari 2 kula, tapi karena sudah bau, jangan dipakai untuk wudu dan mandi wajib. Ya Bu. Nah, dulu pernah kejadian, saya nonton di TV itu acara kriminal, bukan hanya tikus Bu, ada orang mati ditaruh di situ. Ada ya? Iya, orang mati ada ya? Pernah dulu di mana tuh kejadiannya? Ini masukin ke ituan, ke toren, ya nggak tahu tuh gimana. Oh maling ya? Ngumpet mati ya? Oh iya, ngumpet di situ mati. Iya, ngumpet di situ, saya nggak tahu nanti ya. Itu maling sial namanya. Ya Allah, nauzubillahimin, meninggal suul khotimah lagi mencuri. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya betul. Nah, berbeda dengan air yang banyak. Al-ma'ul kasir, air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa kecuali iza taghayyara, apabila berubah ta'muhu, rasanya, launuhu, warnanya, rihuhu, baunya. Jadi kalau berubah warna, rasa dan bau, barulah air itu tidak bisa dipakai untuk wudu, tidak bisa dipakai untuk mandi itu. Ya Bu ya. Nggak boleh, walaupun banyak seperti tadi tuh air toren itu banyak, tapi ketika ada kotoran binatang, kotoran manusia, bangke, jatuh, mudah-mudahan jadi anak yang saleh, amin. Ya Rabbi habli minas salihin. Ya Bu, jatuh, bau, warnanya berubah, rasa berubah, jangan dipakai wudu, jangan dipakai mandi. Kenapa? Air itu sudah najis. Air udah najis Bu. Ya, kan najis itu ada 3, udah belajar kan? Yang pertama mukhafafah, najis yang ringan. Yang kedua mutawasithah, najis yang sedang, bukan tukang gado-gado di sini ya Pak. Yang ketiga mughalazah, najis yang berat. Di mana Ustadz beda-bedanya? Najis yang ringan nih, ibu punya anak, punya cucu, laki-laki belum makan apa-apa, hanya netein doang, hanya air susu ibunya. Lalu lagi digendong, kencing, kena pakaian, mau sholat. Kira-kira bagaimana cara membersihkannya? Cukup disiramkan air aja, disiramkan di sendok air, udah sholat sah. Tuh, kalau bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Tapi kalau bayi perempuan, walaupun baru sebulan, kencing harus dicuci dengan sabun, harus bersih. Kenapa? Karena dia sudah najis. Kenapa Ustaz kok laki-laki sama perempuan beda? Karena perempuan itu kodratnya nanti dia menstruasi, nanti bisa melahirkan, makanya dari kecil itu sudah najis air kencingnya. Paham Bu? Udah najis mutawasithah, bukan mukhaffafah. Lalu yang kedua, najis mutawasithah itu apa? Najis yang sedang, semua kotoran, kotoran manusia, kotoran binatang, semua kotoran itu najis mutawasithah. Darah, nanah, kencing, ya tai, itu najis Bu, najis mutawasithah. Sebab macam-macam najis ini kalau nggak paham nanti berbahaya Bu, nggak mempengaruhi sholat kita sah atau tidak. Misalnya nih, ini saya ingatkan, ini kadang-kadang zaman instan, pengen cepat, ya semua pakaian dimasukin ke mesin cuci. Itu ada baju sholat, mukena, baju gamis, sorban, disatuin dengan celana dalam anak, celana dalam bocah, celana dalam suami, celana dalam istri, semua disatuin. Nggak boleh tuh Bu, tidak Bu. Bagaimana supaya boleh disatuin? Pisahin dulu CD, celana dalam semua dipisahin dulu, dicuci dulu dengan sikat, dengan sabun. Karena khawatir walaupun 1 tetes itu najis, 1 tetes dicampur di mesin cuci, di situ ada mukena, mukena maksudnya, ada gamis, ada sorban, ada baju koko, dipakai sholat, semuanya pakaian itu ada 30 pakaian jadi najis semuanya. Tuh maksudnya
dipisahin dulu. Hati-hati di masalah fikih ya Bu ya. Ya, ini kita mulai ngaji nih, mulai paham. Yang lalu gimana Ustaz? Yang lalu mau Allah ampuni, yang penting taubat kepada Allah, istighfar. Jadi sebelum nyuci ke pakaian ke mesin cuci, pisahkan dulu yang kira-kira najis. Contohnya semua celana dalam bocah, celana dalam cucu, celana dalam ibu, celana dalam suami dipisahin. Caranya cuci dulu, sikat dengan sabun cuci ya. Ya, sikat tuh sabun cuci. BH tuh ya. BH tuh BH ya. Nggak ngerti saya. Tapi emang nggak ada celana dalam. Kalau celana dalam kan bisa ada najis kan? Sebab wanita itu ada macam-macam air. Ada air kencing, ada air keputihan ya. Keputihan apa kemerahan? Nah, putih-putih beda. Merah nanti beda ya. Alhamdulillah saya sampai hari ini gak pernah keputihan, gak pernah gak pernah melahirkan Bu. Alhamdulillah benar Bu, ya Allah, ya Allah. Allah. Itu yang membuat saya mau cuma ngomong doang Bu, nggak mungkin kawin lagi karena nyaksin bener istri lagi ngelahirin. Waduh, nggak tega ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah walaupun saya pernah ngeden, nggak pernah ngeden kayak gini gitu ya. Ya Allah, ngedennya laki-laki coba keluar ya ibu ya Allah keluarnya bocah gede banget. Alhamdulillah ya Allah. Nah tuh, jadi jangan disatuin ke pakaian kalau kita nyuci, pisahkan dulu. Kalau sudah bersih boleh dan disatuin dengan pakaian yang untuk ibadah, untuk sholat. Kenapa? Karena khawatir ketika kita nyuci itu najis nyampur. Najis mukhafafah, mutawasito, apalagi najis mughalazo. Apa najis mughalazo Bu? Najis mughalazo itu najis anjing dan babi dan keturunannya. Contoh, naudzubillah di sini nggak ada anjing ya. Nah, misalnya kalau di daerah yang banyak agama Kristen tuh, agama orang Cina tuh kan banyak anjing tuh. Ya, anjing masuk ke rumah kita, dijilatin pakaian kita. Najisnya mughalazo. Kita digigit atau misalnya dijilatin ini nih, apa? Gelas, ya, jilatin piring, jilatin bak. Itu semuanya cara membersihkan yang lebih berat. Bagaimana? 7 kali basuhan air, 1 kali dengan tanah, ditorok dengan tanah Bu. Gak boleh langsung dengan sabun, gak boleh langsung dengan deterjen, harus dengan tanah. Tanah yang ini di depan makin ini mah tanah biasa, tanah merah, bukan lumpur, bukan tanah merah. Supaya apa? Menghilangkan najis mughalazonya, baik anjing, babi atau keturunannya. Misalnya anjing kawin sama kambing misalnya. Kemudian lahir tuh. Nah, itu najis mughalazo Bu. Tapi kita belum pernah ya. Belum pernah. Ya anjing itu seanjing-anjingnya anjing nggak tertarik dengan kambing. Pengennya sama anjing lagi kawinnya. Beda sama manusia. Laki-laki senang sama laki-laki. Perempuan senang sama perempuan. Lebih bengis daripada anjing babi Bu. Babi walaupun jorok, najis, nggak pernah babi laki-laki seneng dengan babi laki-laki, nggak pernah. Contohlah kita mah kucing dah. Kalau kucing laki-laki dengan kucing laki-laki ngapain Bu? Berantem mulu kan? Iya. Dan itulah laki-laki juga tahu dia ini musuh gua. Tapi kalau sama perempuan pengennya kawin mulu, itulah. Ini ada manusia laki-laki sama laki-laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Nauzubillah, ini zaman Nabi Lut namanya itu ya, dihancurkan oleh Allah. Dan sekarang ada Bu. Banyak ya. Kalau dulu kita khawatir anak perempuan, sekarang cucu laki-laki juga khawatir. Kenapa khawatir? Dia suka sama laki-laki. Ya Allah ya Rabbana. Makanya Bu, kalau punya anak perempuan, punya cucu perempuan, jangan pakai main-mainan laki-laki. Kalau anak laki-laki jangan dikasih mainan perempuan. Nanti lama-lama akhirnya jadi gemulai. Akhirnya suka sama laki-laki. Yang perempuan jangan dikasih main yang pistol-pistolan, kasih mainan yang laki-laki. Kenapa? Nanti jadi apa? Kayak laki-laki dia. Nah, itu hati-hati. Nauzubillahimin. Nah, bagaimana supaya anak ibu normal? Ada bacaan, ada amalannya. Pengen tahu Bu? Udah belum ya di sini ya? Pertama, ibu bacain Al-Qadar. Apa kan? Inna anzalnahu. Di kepalanya sambil megang kepalanya nih, coba nih yang punya cucu tuh pegang kepalanya atau ditiupin.
kepalanya setelah baca itu, pegang kepalanya, ditiupin ubun-ubunnya. Ayo baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yakin dengan mukjizat Al-Quran surah ini, anak itu tidak akan berzina seumur hidupnya. Anak cucu kita tidak akan LGBT, tidak akan jadi bencong, tidak akan suka laki-laki dan laki-laki perempuan dengan perempuan. Anak itu normal, anak itu menjadi orang yang dibanggakan, tidak akan berzina. Alhamdulillah, insya amalin. Yang punya anak, yang punya cucu. Yang kedua, dadanya dipegang, bacain surah Al-Insyirah. Ya, Alam Nasrah, hafalkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badannya pegang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al fa idza faragta wa ila rabbika. Insyaallah anak itu hatinya luas. Walaupun sehari pegang duit 10 juta, dia bersyukur. Sehari dapat uang 10.000, dia bersyukur. Hatinya luas. Hatinya tidak mudah menjadi orang yang mengeluh, selalu bersyukur. Ya, laki-laki selalu bersyukur, perempuan selalu bersyukur. Jadi hatinya luas gitu, Bu. Luas banget hatinya. Yang terjadi luas, mudah dimudahkan urusannya, hatinya luas, ya kesulitannya dimudahkan, masalah diberikan jalan keluar. Dibacain, pegang dadanya, ya baik anak atau cucu. Lalu apalagi yang ketiga, banyakin baca doa Nabi Ibrahim. Doanya ringkas, pasti itu hafal. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Lalu banyakin sholawat, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau sholat ini ibu hafal. Sholawat Nariyah boleh, sholawat Fatih boleh, sholawat Jibril boleh, sholawat Syifa boleh. Yang penting judulnya sholawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ibu Ahmada alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amalkan ya Bu ya, insya Allah. Sambil tidurin ya, sambil netein ya. Ustadz, anak saya udah gede, mau kecil kan anak ibu, sama baik. Bacain Al-Qadar di kepalanya, Al-Insyirah di dadanya, dipegang dadanya, ini dipegang kepalanya, ditiupin. Lalu baca Rabbi habli minas sholihin, lalu banyakin sholawat. Insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau pengen lengkap lagi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Allah bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan kalau banyak yang belum punya kitab, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya saya akan bawakan kitab yang berikutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Langsung dengan doa. Bi barokati wa karamati wal hujati suratul Fatihah.